Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada puasa yang bersifat formalitas, ada puasa yang bersifat substantif. Puasa formalitas itu puasa yang terbatas hanya menahan lapar, haus, dan menahan hal-hal yang membatalkan dalam pendekatan fikih. Itulah puasa yang bersifat formalitas. Dan kalau puasa hanya berorientasi pada itu, maka ada kritik dari Rasulullah, nilainya dianggap nol. Itu kira-kira. Ada satu hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak, kata Nabi, umatku yang puasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena puasanya terjebak pada formalitas, hanya menahan lapar, haus, dan menahan hal-hal yang dianggap membatalkan secara fikih. Lalu yang kedua ada puasa substantif, puasa esensi, puasa isi. Apa yang dimaksud dengan puasa substantif itu? Puasa substantif itu adalah puasa yang dilakukan secara komprehensif. Pikirannya, matanya, tangannya, hatinya, semuanya ikut berpuasa. Sikap mentalnya. Maka ada satu statement bahwa puasa itu identik dengan kesabaran. Puasa itu identik dengan rasa syukur. Puasa itu identik dengan kerendahan hati. Puasa itu identik dengan memaafkan. Artinya apa? Kalau puasa tidak memiliki kesabaran, kalau puasa tidak sanggup memaafkan orang lain yang ada hanya dendam, kalau puasa hanya amarah, kalau puasa hanya mengeluh, kalau puasa tidak ada rendah hati, maka puasanya dianggap tidak punya nilai. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita jadikan puasa tahun ini menjadi puasa terbaik dalam sejarah hidup kita, dengan berhijrah dari puasa yang hanya menahan lapar dan haus ke puasa yang lebih beresensi, ya, lebih memiliki substansi, lebih memiliki mutu yang baik. Karena apa? Puasa itu kan salah satu ibadah yang fungsinya juga merubah karakter menjadi lebih baik. Ya. Jadi puasa yang substantif, yang beresensi, yang punya esensi, itu akan terlihat indikatornya pada hasilnya. Ketika dulu sebelum puasa baca Qur'annya malas-malas, setelah puasa ada peningkatan kualitas, membaca Qur'annya lebih banyak, lebih bagus. Kalau dulu sholatnya agak malas-malas, sholat sunnahnya jarang dilakukan, begitu diasah dengan puasa, ada perubahan sikap mental, sholatnya menjadi lebih baik. Kalau dulu mungkin kita agak bakhil, kurang bisa berbagi dengan sesama, begitu diasah oleh puasa 1 bulan ini, berubah menjadi orang yang lebih dermawan, lebih murah hati. Kalau dulu mungkin kita banyak mengeluh dalam kehidupan, berbagai persoalan kita mengeluh, setelah diasah dengan puasa, maka berubah menjadi orang yang mudah bersyukur, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dulu mungkin kita agak arogan, agak sombong, tapi ketika dibentuk oleh puasa Ramadan, berubah sikapnya menjadi lebih rendah hati. Itulah indikator-indikator penting bahwa puasa kita memiliki kualitas yang meningkat, atau puasa yang disebut dengan puasa substantif. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita jadikan sekali lagi puasa tahun ini menjadi puasa terbaik dalam sejarah hidup kita. Kenapa? Karena belum tentu tahun depan kita akan diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan media yang paling efektif tahun ini sebagai puasa terbaik, yaitu puasa substantif. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.